Maka untuk mempelajari tentang apa makna 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka harus dikembalikan kepada diri kita. Bahkan untuk mengenal Allah pun kembali pada diri kita. Semuanya adalah kitalah yang merupakan microchip, seolah-olah rahasia Allah, bahwa al-insanu siri wa anna sirruhu. Aku rahasia manusia dan manusia rahasiaku. Memahami kita manusia akan memahami Allah dan seluruh aspeknya. Itulah yang dimaksudkan bahwa, nah, termasuk mempelajari apa itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka kita pun harus mencari di tubuh ini apa makna langit dan bumi di dalam tubuh kita, ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore Kang Ridwan, ya. Insyaallah pada sore hari ini atas pertanyaan Kang Ridwan yang bertanya dari Abah lihat di sini adalah tanggal 25 September, ya. Tanggal 25 September, Bah, tolong bantu saya untuk memahami 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, karena perlu memahami 7 lapis langit, 7 lapis bumi, karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan termasuk nanti memahami bab Isra Mi'raj, ya. Bagaimana baginda Nabi? Apakah pergi ke langit yang mana? Yang disebut 7 lapis langitnya langit yang mana, ya. Yang 7 lapis buminya adalah bumi yang mana, kan tadi, ya. Karena langit itu adalah, kalau seandainya bumi kita adalah bulat, adalah ke atas adalah langit, yang ke bawah juga langit, ke kanan juga langit, ke kiri langit, ya. Dan ini yang harus kita pahami tentang makna langit, ya. Sahabat, untuk memahami makna 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya, maka yang harus kita pelajari adalah alam ini secara umum. Selamat sore Bang Rohim, Kang Adenan, ya. Ini Abah tiker muriang sebenarnya mah, tapi ada waktu mungkin 1 jam untuk kita bertafakur, ya, kita gunakan. Karena kalau tidak maka pertanyaannya menumpuk banyak, ya, tadi. Jadi untuk memahami makna 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ya, kita pahami dulu bahwa alam ini secara garis besar dibagi adalah 2 bagian. Yang pertama disebut alam kabir, adalah alam raya ini, maya pada ini adalah gugusan-gugusan bintang, planet, satelit, ya, tadi semua. Kemudian galaksi dan galaksi-galaksi yang banyak semua, ya, itu adalah gambarannya, itu semua adalah yang disebutkan dengan alam kabir, ya. Tetapi ada yang disebutkan alam sogir. Alam sogir adalah diri kita manusia, ya. Maka kita manusia adalah alam kecil, alam sogir, itu. Maka kalau seperti halnya, kalau Anda ingin mempelajari Indonesia yang begitu luas, cukup Anda pergi ke Taman Mini Indonesia Indah, adalah miniatur dari Indonesia. Maka mempelajari Taman Mini, maka Anda akan paham bentuk pulau yang ada di Indonesia, jumlah pulau yang ada di Indonesia, kemudian budaya yang ada di Indonesia, bahasa daripada suku-suku yang ada di Indonesia. Maka itulah miniaturnya. Nah, tubuh kita manusia adalah merupakan miniatur dari alam kabir.
Jadi kalau dimensi segala dimensi adalah ada pada tubuh kita, ya, pada pada manusia. Dan manusia bahkan adalah remote control buat alam kabir, ya. Dan manusia adalah kunci untuk mempelajari seluruh dimensi alam kabir. Maka disitulah barang siapa mengenal dirinya, sesungguhnya dia bukan hanya mengenal Tuhannya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, bahkan dia akan mengenal Tuhannya dan seluruh dimensi alam ini sebetulnya, ya. Inilah kenapa seolah-olah kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah engkau tidak memperhatikan, apakah engkau tidak mengobservasi dirimu tentang siapa dirimu tadi. Limada khaliktu, untuk apa kau diciptakan, ya. Inilah jadi ini sebagai bahan dasar buat kita memahami 7 lapis alam, ya. Maka itulah kenapa baginda Nabi bersabda, man talaba maulana bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mencari Tuhannya, mengenal Tuhannya, keluar dari dirinya, maka dia akan tersesat jauh. Karena mustahil alam kabir ini, kita jangankan memahami alam kabir ini, pergi ke Singapura aja harus pakai pesawat. Jangankan kita memahami alam ini, kita untuk pergi ke Jawa Timur aja harus pakai pesawat, kan tadi semua, ya. Tetapi dengan mempelajari alam sogir, semuanya ada pada diri kita pada diri kita manusia, ya tadi. Maka untuk mempelajari tentang apa makna 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka harus dikembalikan kepada diri kita. Bahkan untuk mengenal Allah pun kembali pada diri kita. Semuanya adalah kitalah yang merupakan microchip, seolah-olah rahasia Allah, bahwa al insanu siri wa ana sirruhu, aku rahasia manusia dan manusia rahasiaku. Memahami kita manusia akan memahami Allah dan seluruh aspeknya. Itulah yang dimaksudkan bahwa, nah, termasuk mempelajari apa itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka kita pun harus mencari di tubuh ini apa makna langit dan bumi di dalam tubuh kita, ya, tadi semua, ya. Ini sahabat, lihat sekarang kita, karena pijakannya kepada diri kita, maka untuk memahami 7 lapis bumi dalam tubuh kita apa? Ulama tasawuf Syekh Datuk Sanggul, Syekh Daud Patoni mengajarkan pada kita yang 7 lapis bumi itu adalah tubuh kita ini terbagi dari 7 bagian. Dari mulai bulu yang pertama, kulit yang kedua, daging yang ketiga, tulang yang keempat, sumsum yang kelima, kemudian urat yang keenam, dan darah yang ketujuh. Itulah seolah-olah bagian mulki dari tubuh kita. Itulah dimensi mulkiyah yang ada pada diri kita. Itulah 7 lapis bumi seolah-olah. Nah, kita nggak usah mempelajari yang ada di dunia ini tentang bumi. Kembalikan pada diri kita. Sama saja sebetulnya. Nah, kemudian dari 7 lapis bumi tadi, maka di dalam tubuh kita ada menempel bersama dengannya adalah 7 lapis nafsu. Kamilah 1, mardiyah 2, rodiyah 3, mutmainnah 4, mulhimah 5, kemudian lawamah 6, ammaroh 7 tadi. Itulah mulai kita memahami 7 lapis dimensi langitnya, kan tadi semua, ya, dalam tubuh kita. Wilayah robaniyah itu ada di wilayah, maka dikatakan wilayah Adam adalah di perut kita. Perut kita dikatakan Syirun Iblisiyah, wilayah Adam. Dada kita adalah Syirun Muhammadiyah, adalah wilayah baginda Nabi. Maka dikatakan di sini adalah tipe Alfa. Sementara kepala kita adalah Syirun Ilahiyah, wilayah Robbaniyah. Di dalam kepala kita ada 7 lubang, 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan 1 lubang mulut, ya. Nah, inilah gambaran-gambaran wilayah Robbaniyah pada kepala. Di kepala 7 lubang, 2 lubang sama, 2 lubang basor, 2 lubang nafas adalah merupakan lubang hidup, napas, knalpot membuktikan adanya hidup, ya. Kemudian ada 1 lubang kalam adalah mulut kita semua, ya. Nah, lubangnya ada 7, tetapi bendanya ada 4. 1 mata, kedua hidung, ketiga mulut, keempat telinga. Itu adalah isinya
ada 7, tetapi barangnya adalah ada 4, kata dia semua. Nah ini pahami pelan-pelan nanti biar kita memahami hakikat dimensi langit, bumi dan langit. Karena pada saat kita dikembalikan pada diri kita, bahwa seluruh isi alam kita ini ada. Makanya kenapa ini tidak bedanya dengan Hindu. Kenapa Krishna itu dia membuka mulutnya, dia bilang seluruh alam ini ada pada mulutku. Itu sebetulnya hampir ada kesamaan, walaupun berbeda di dalam dimensi akidahnya. Tetapi secara ininya adalah ada kemiripan, ada kesamaan, ya. Nah, itulah kenapa. Karena 7 lubang tadi berada pada 4, ya, tempatnya tadi. Maka di situ ada 4. Disitulah ada Habibullah, Habibullah Ibrahim di mata kita. Kemudian ada ada Khalilullah Ibrahim pada mata, ada Habibullah Nuh pada telinga kita, ada Kalamullah Musa di mulut kita, ada Ruhullah Isa di hidung kita. Bersamaan dengan itu maka ada 4 malaikat muqarrabin. Maka sebutkan malaikat muqarrabin karena inilah wilayah syirun ilahiyah. Maka malaikat yang terdekat kepada Allah ada Jibril di mata, Mikail di telinga, ada malak Israfil di mulut, ada malak Ijrail adalah di hidung kita. Dan juga di situ ada 4 sahabat, ya. Abu Bakar pada mata kita, Umar pada telinga kita, Utsman pada mulut kita, Ali pada diri kita. Nah inilah 4. Bahkan di situ ada dimensi Imam Mujtahid, ya. Ada dimensi Imam Mujtahid, ya. Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Nah, keempatnya tadi malaikat muqarrabin yang 4. Kemudian Habibullah, Khalilullah, Ruhullah, Kalamullah. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan imam yang 4 adanya Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sesungguhnya semuanya disatukan dengan rasanya Muhammad semuanya. Ini ya mungkin agak sedikit hakikat tapi tidak apa-apa karena mempelajari tentang bagaimana tafakur dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi kembali kepada diri, maka kita harus membuka sedikit tentang hakikat diri kan tadi semua. Ya, karena kita tidak mungkin pergi mempelajari seluruh antariksa ini, ya. Mustahil kan tadi semua untuk memahami. Tetapi pada saat ditarik ke diri, maka kita akan membaca seluruh alam ini semuanya kan tadi semua, ya. Selamat sore ini Teh Hajah Aisyah, ya. Juga ada Afifah, ya. Teh Bu Hajah Ustazah Afifah Syarifah. Kayaknya lagi ngebangun ya tadi. Kalau boleh nanti Pak Haji ikut sedikit nanam di sana boleh ya nanti ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya tadi semua. Itu ya boleh nanti saya dikirimkan nomor nomor rekening dan WA-nya ke saya. Ini sahabat ya. Nih. Kemudian hal yang 4 tadi disambungkan dengan yang kelimanya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah rasanya. Rasa pada mata, rasa pada telinga, rasa pada mulut, rasa pada hidung. Itu adalah disatukan dengan baginda Rasulullah SAW. Makanya beliaulah sebagai pembawa rahmat dari seluruhnya. Rahmat pada mata. Coba lihat mata kita. Mata kita melihat apapun kita bisa melihat. Tetapi di situ ada rahasia dalam penglihatan. Bagaimana timbul bahagia kita pada saat kita melihat anak kita. Walaupun anak orang cantiknya kayak apa. Tapi rasa senang melihat anak kita. Bahagia berjumpa dengan menatap wajah anak kita. Berbeda kan rasanya. Kan tadi semua. Mendengar suara anak kita. Mendengar suara cucu kita. Kok beda dengan sama-sama suara. Yang keluar dari cucu orang lain. Tidak ada melekat di situ. Itulah tadi. Berarti di situ ada rasa, sahabat. Yang kadang-kadang kita tidak mensyukuri dan tidak kita paham. Bahkan telinga kita ini bisa mendengar ribuan manusia dengan suara yang berbeda. Kita kenal, oh si fulan. Hanya dengan pendengaran saja. Bahkan lidah kita ini bisa merasakan. Walaupun terpejam mata kita. Bahkan tadi, apa yang kita masukkan? Oh ini mangga, oh ini lengkeng, oh ini leci, oh ini apa. Bahkan semua, oh ini terasi, oh ini ikan asin, sepat, oh ini gabus, oh semua. Padahal hanya dengan satu alat yang sama. Dan hidung kita pun demikian.
Itulah hakikat baginda Nabi Muhammad begitu dekat dengan kita, adalah pembawa rahmat. Rahmat apa? Rahmat pada hidung, pada mulut, pada lidah, rahmat pada mata, rahmat pada pendengaran. Di hidung lihat. Kalau misalnya istri kita keur ngagarangkeun tarasi dina hau, beda dengan ngagarangkeun teri jamrong. Beda pada saat ditaruh adalah ikan japuh. Beda pada saat ditaruh ikan peda. Beda baunya pada saat ditaruh ikan sepat. Hidung kita bisa mencium barang yang asam di hidung kita, kita tahu bisa membedakan. Oh, ini asam anu, ini asam anu, ini asam anu, ini asam anu. Asamnya ketek, asamnya asam, asamnya tai kucing, asamnya. Tapi hidung kita bisa membedakan dengan asamnya tadi. Itulah ada rasa dalam pancingan pedang kita. Nah, kita lanjut. 7 lapis bumi pada jasad adalah terdiri dari bulu, kulit, daging, tulang, sumsum tadi. Kemudian ada urat dan darah kan tadi semua. Yang disebutkan alam mulki harus disucikan dengan 7 air mutlak. Nah ini. Disucikan dengan 7 air mutlak. Nah inilah pakai 7 lapis bumi ya, dengan air mutlak. Ada 7 air mutlak ya. Dan itulah kenapa kita tidak sah sholat kita kecuali dengan 7 air mutlak tadi. Dan air mutlak adalah bukan air mutanajis, bukan air musta'ma. Inilah yang harus kita pahami, adalah ada air laut, ada air sumur, air salju, air es, air sumur, air hujan, air sungai tadi adalah merupakan 7 air mutlak ya. Dan keberadaan 7 lapis bumi itu harus dipanakkan dengan 7 rukun kolbi tadi. Itulah sudah mulai 7 lapis langit, 7 rukun kolbi. Ada qasad, ada ada ta'arud, ada ta'yin, ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tabdi. 7 rukun kolbi. 7 rukun kolbi tadi ya. Ini ya. Kemudian bersamaan dengan itu 7 lapis langit harus disucikan adalah dengan wudu hakiki, wudu yang tidak batal dengan kentut. Wudu hakiki itu adalah wudu yang tidak batal dengan kentut. Mas Anang Ma'ruf, Kang Hadi Desu. Jadi tadi dicuci dengan apa tadi? Dengan 7 latifah yang ada pada diri kita adalah wudu yang tidak batal dengan kentut, tapi batal dengan lupa pada Allah. Tidak batal dengan kentut, tapi pada saat kita lupa, tidak ingat Allah, itu batal. Itulah wudu hakikat kata di semua ya. Nah, dan air ruhani melalui proses talqin dikir. Yang ditanamkan dikir, talqin dikir itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4, Muhammad Rasul Allah 7. Itulah dimensi 7 adalah air mutlak nurani, bukan air mutlak yang mulki yang tadi. Kalau air mutlak yang tadi, air es, air salju, air hujan, air laut, itu adalah wudu yang bisa batal dengan kentut, bisa batal dengan menyentuh perempuan. Tapi dengan pada saat kita sudah talqin, ada wudu hakiki. Adalah wudunya dengan nurani yang ada pada diri kita. Adalah 7 air dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang merupakan perlambang tanaman syajaratul yakin, yang merupakan pohon tauhid. Inilah wudu hakiki pada 7 latifah. Latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruhi, latifatul khafa, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalab di atas kepala kita. Itulah talqin, itu sesungguhnya adalah mensucikan, mengawali perjalanan. Talqin adalah mengawali perjalanan kita dengan perjalanan ruhani, dengan mensucikan 7 latifah tadi, dengan menanamkan 7 kalimat la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah tadi. Karena itulah talqin itu sesungguhnya adalah menanamkan, adalah pohon sajaratul yakin seolah-olah di dalam itu. Maka di dalam dada kita adalah pada saat kita berzikir, makin baik zikirnya, pindah dari ilmu yakin ke ainul yakin, untuk hakul yakin, sampailah kita nanti sholat, puasa, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Disinilah tumbuhnya al yakin dalam tubuh kita, sahabat ya. Setelah 7 bumi dipanakan dan 7 lapis langit disucikan dengan talqin ya,
Lakukanlah zikir dengan kalimat yang 7, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itulah kalimat yang 4, la ilaha illallah. Tapi di penghujungnya harus tutup dengan Muhammad Rasul Allah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Itulah tadi ya. Dirikan sholat, akimi sholat dengan 7 gerakan. Ya. Diawali dengan berdiri, kemudian berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud awal, kemudian jalasa awal, sujud sani, ya, jalasa sani, tadi semua. Itulah 7 gerakan dalam sholat yang sesungguhnya adalah kalau seandainya wudu dohir dan wudu batin, 7 lapis bumi dan 7 lapis langit disucikan. Karena Allah itu maha suci. Allah itu hanya bersama orang-orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Ini sahabat, ya. Jadi benar-benar salat kita kalau sudah demikian adalah as-salat mi'rajul mu'minin. Salat kita adalah merupakan mi'raj. Nah, sahnya adalah dengan firman Allah adalah salat itu hanya sah kalau dengan surat yang 7 kan tadi. Makanya la salata liman la yaqra bi Fatihah. Tidak ada salat yang tidak membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah adalah surat yang isinya adalah 7 ayat dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin adalah 7 ayat. Baru sah salat itu. Setelah dibacakan adalah dengan surat Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena dalam surat Al-Fatihah itu ada 4 nun dan 3 mim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Terus mim nun mim nun mim nun. Itulah Ummul Quran adalah merupakan sesungguhnya adalah bagian kepala badan kita itu sendiri. Itulah suratul Fatihah. Maka la sholatan liman la yaqra bi Fatihah. Tidak ada solat yang tidak membaca Fatihah, suratul Fatihah. Itulah hakikat tubuh kita itu sendiri. Tapi qalbunya, kalau Fatihah adalah ummul Quran, qalbul kita adalah merupakan adalah seumpama adalah Yasin tadi. Yasin adalah, makanya dalam Yasin sama. Mim nun Yasin nun wal Qur'anil Hakim mim tadi. Innaka laminal mursalin nun. Terus mim nun lihat surat Yasin sampai ujung hanya mim nun nun dari Nur, mim dari Muhammad, dari semua. Ya. Inilah ya. Jadi kalau kita memahami langit, jangan memahami langit tempat layang-layang di atas, ya. Nanti kalau demikian membayangkan baginda Nabi Mi'raj, kalau bayangannya seperti itu, murtadlah sudah kan tadi. Berarti Allah itu punya jihad tadi. Kemana Nabi? Ke langit tadi. Murtadlah sudah demikian, ya. Karena itu ada jihad. Berarti Allah berpisah dengan diri kita. Berarti kalau demikian Allah berpisah dengan diri kita, Allah tidak laisa. Tapi kalau Allah bersentuh dengan diri kita, juga Allah tidak laisa, ya. Justru Allah itu jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Itulah. Maka dalam penyatuan makhluk dengan Khaliknya tidak boleh wihidatul wujud, tidak boleh ittihad, tidak boleh hulul, tidak boleh ittisal, tidak boleh infisal, tidak boleh mujawir, tidak boleh muqallid. Tadi semua. Penyatuan makhluk dengan hamba. Makanya tidak boleh. Maka kalau tidak memahami langit yang sesungguhnya, maka orang sampai hari ini memahami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung melaksanakan perjalanan subhanalladzi asra bi 'abdihi, adalah Nabi itu adalah melaksanakan mi'raj itu ke langit tadi. Sehingga langit itu seolah ke atas kata semua. Akhirnya kita menyalahkan orang Wahabi yang mengatakan di mana Allah? Pisama di langit. Kita bilang bukan tadi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di aras. Kata kita bukan. Tapi dalam pemaknaan langit kita pun sama. Makanya sering kita berdoa, ya Rabb, yang di atas sana. Kebiasaan-kebiasaan itu akan dipandang. Saya yakin kalau ulama faham.
Yang maksud atas itu bukan atas jihad, bukan atas arah, bukan atas lawannya bawah, tapi yang di atas adalah Allah, kemuliaannya di atas makhluk, kekuasaannya di atas makhluk tadi. Maka tidak perlu menengadahkan tangan ke atas. Karena kalau menengadahkan tangan ke atas, nanti khawatir anak-anak kita yang masih ingusan menganggap Allah benar-benar di atas. Ini nggak ada bedanya kita dengan Wahabi tadi semua. Inilah karena tidak memahami hakikat langit dan bumi, sehingga seolah-olah Allah itu adalah sesuatu yang ini yang tidak dipahami oleh kita. Padahal Allah itu menciptakan segala sesuatu tidak berpisah dengan makhluknya tadi. Allah itu beda dengan tukang meja. Tukang meja dengan meja berpisah, tukang meja berpisah dengan mejanya. Tapi Allah dengan makhluknya tidak berpisah. Tapi bersatunya Allah dan makhluknya bukan widatul wujud, bukan itisol, bukan infisol, bukan tadi muqallid, bukan mujawir. Adalah karena Allah itulah laisa kamislihi. Laisa. Ini kita sering bicara Allah laisa kamislihi, tapi nggak ngerti juga Allah laisa kamislihi. Bagaimana menempatkan Allah laisa kamislihi? Kan tadi semua. Nah ini ya tadi semua. Sehingga tadi Allah itu bukan pada ruang, tidak membutuhkan ruang, tidak membutuhkan waktu. Allah sudah ada sebelum ada ruang dan sebelum ada waktu semua tadi. Allah tidak menyatu pada ruang dan Allah juga tidak berpisah dari ruang. Dan tadi. Tapi Allah kamislihi di seluruhnya adalah Allah al-muhit, Allah wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Allah lah yang meliputi segalanya. Nah ini, tapi persoalannya dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk. Itulah Allah. Dekatnya nggak bisa disentuh, jauhnya tidak bisa ditunjuk. Itulah Allah. Kalau Allah masih bisa ditunjuk, berarti itu pasti makhluk tadi. Berarti ada jihad, ada jarak. Nah inilah yang harus kita pahami ya nanti. Nah itu dalam surat Al-Fatihah tadi ada 4 nun, ada 3 mim. Karena mim nun dari nur, Allah dari nur. Kemudian dan mim dari Muhammad. Sebetulnya di situ nun pun ada dari nur Muhammad tadi. Nurullah tadi ya. Kemudian mim dari Madam Muhammad. Ini ya ada sedikit hakikat apa tidak bisa buka lebih dalam di situ ya. Dan mim sehingga di dalam toharoh nurun ala nurin nanti ya. Makhluk itu toharohnya adalah nurun ala nurin. Antara toharoh jasadnya tadi adalah dengan 7 lapis bumi, dan toharoh langitnya dengan 7 latifah tadi adalah nurun ala nurin tadi. Kemudian sholatnya juga seperti nurun ala nurin. Inilah yang disebutkan dengan sholat mi'rajul mu'minin tadi. Adalah tadi bagaimana antara Muhammad dan Nur Muhammad tadi ya. Ini bisa membongkar rahasia Isra Mi'raj. Kalau tidak demikian, Isra Mi'raj selalu Allah ditunjuk di langit ketujuh tadi ya. Inilah yang akhirnya karena tidak ada penjelasan yang jelas kepada anak-anak kita. Saya mendengar anak saya sendiri. Saya tanya, dari mana habis Isra Mi'raj Pak tadi? Apa penjelasan tadi? Kamu apa yang kau pahami tentang Isra Mi'raj? Tadi Pak Ustadz menjelaskan bagi Nabi Muhammad itu pergi ke langit. Saya tanya, apakah Ustadz yang menjelaskan langitnya di mana? Ya di atas Pak. Ini secara nggak sengaja. Makanya saya minta kepada kemarin setiap maulid saya jelaskan para Ustadz, tolong jelaskan pada anak-anak kita tentang tauhid dengan benar. Kemudian bahkan sebetulnya kembalikan anak-anak kita pada tauhid tadi. Karena sekarang ini manusia sedang asyik menggali cara menyembah Allah, tapi pada Allahnya nggak kenal. Tadi dia terus mengumpulkan pahala, tapi dia nggak ngerti kepada yang punya pahala. Tadi terus dipikirkan adalah mengejar surga, bahkan dia pun tidak paham kepada yang punya surga. Satu kejahilan yang harus dirubah kata disebut ya. Nah inilah sahabat ya. Kemudian perjuangannya manusia itu ada 7 tahapan tadi, dari mulai muwajahah, mufatahah, mujalasah, mujahadah, mukasyafah, kemudian nanti musyahadah, mukasyafah, ma'rifah. Ada 7 lapis langit lagi di sana. Perjuangan manusia itu ya tadi. Dan adapun tingkatan makomnya dibagilah tergantung tingkat perjuangannya tadi.
Ada makom pertama adalah rogibin, kedua adalah muridin, ketiga adalah abidin, keempat adalah salikin, kelima adalah wasilin, keenam adalah arifin, ketujuh adalah muqarrabin. Itulah 7 lapis langit. Makomnya, segalanya 7 tadi. Jadi yang disebutkan 7 lapis langit itu bukan apa? Bukan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Uranus, Saturnus, Neptunus, Pluto. Memang itu 7, tapi bukan itu. Tadi. Kalau itu mah aduh, di tubuh kita itu sebaikan satu debu dalam tubuh kita. Jadi satu tatanan galaksi Bima Sakti dalam tubuh kita hanya satu debu dalam tubuh. Karena kita nggak paham siapa kita ini. Tadi ya, kita. Itulah kenapa diperintahkan, kenalilah dirimu. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, kenali dirimu. Bahkan dikatakan lagi tadi ayatnya. Dikatakan apa namanya? Sanurihim ayatina fil afaq. Dan Allah telah nampakkan, dan wafi anfusihim, dan dalam dirimu hatta yatabayyana Allah al-haq, dan bahkan di dalam dirimu lihatlah sampai nyata Allah al-haq ada pada dirimu. Itu Allah yang nyuruh kepada kita ya. Itu sahabat ya, mudah-mudahan tadi. Jadi ini adalah gambaran ya. Kemudian matikan jasad, tinggal hati, matikan hati, tinggal ruh, matikan ruh, tinggal Nur Muhammad. Matikan Nur Muhammad, matikan Nur Muhammad, tinggal Allah. Jelaslah manusia adalah bukti wujud Allah, bukti hakikat zat Allah. Nah ini tentang apa namanya kita memahami satu contoh bahwa untuk memahami 7 lapis langit dengan tubuh, bahkan untuk mempelajari Allah sekalipun, menemukan Allah sekalipun, dari mulai asma, af'al, sifat dan zatnya, adalah kita tidak terlepas dari tubuh kita. Karena kita adalah cerminnya, kita adalah bayangannya tadi ya. Maka inilah al-insanu siri wa ana syiruh tadi. Maka dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Aku ada karena engkau, engkau ada karena aku. Ini yang harus dipahami ya. Abah tidak bisa jelaskan lebih jauh karena itulah menyangkut bab hakikat ya. Nah itulah, maka dalam tubuh kita ini ada bagian tubuh kita ini dari mana? Dari unsur alam. Wadi, madi, mani, manikam. Unsur wadi adalah unsur alif. Madi unsur lam awal tadi. Mani unsur lam akhir tadi. Dan adapun manikam adalah unsur hu tadi. Sebetulnya hakikat diri kita adalah dari alif, lam, ha. Kemudian di alam menjadi wadi, madi, mani, manikam tadi semua tadi. Inilah tadi semua. Dia dari dia, dia dari dia semua tadi. Maka inilah ya, bahwa kita ini tidak mungkin. Maka kata Allah, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Aku lebih dekat, bahkan lebih dekat antara leher dan uratnya. Aku lebih dekat padamu, lebih dekat antara mata dan hitamnya tadi semua ya. Inilah, bahkan dalam firman surat Al-Hadid kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum tadi. Aku berjalan padamu adalah tidak pernah terpisah tadi ya, kemanapun kau pergi. Inilah yang harus kita tidak jahil. Nanti insya Allah malam saya akan lanjutkan kalimah hikam yang ke-17, yang ke-16. Ini juga berkaitan dengan memahami ini ya. Jadi kita nanti akan paham tentang siapa diri kita, bagaimana paham tentang Allah tadi semua. Setelah itu kembalikan diri kita ini adalah bagaimana menjadi diri kita adalah Muhammadkan tubuh kita ini. Tubuh kita kepalanya sudah mim, dadanya adalah sudah ha, udalnya sudah mim, kakinya adalah dal tadi semua. Maka jagalah sampai akhir hayat kita adalah bagaimana memuhammadkan diri kita. Memuhammadkan diri kita, jaga wujud kita berbentuk Muhammad. Karena hati-hati sahabat, nanti pada saat manusia itu keluar ruhnya, tubuh kita ini bisa berubah tergantung dari karakter ini yang terbangun sekarang tadi. Kalau sifat ular yang muncul, maka pada saat ruh kita keluar maka akan berubah menjadi ular. Ini semua. Maka disinilah kenapa kita harus benar-benar dalam membersihkan diri, menyucikan diri kita adalah bagaimana bertuhankan Allah dan berasulkan Muhammad dalam diri kita. Ini ya. Pertahankan diri kita dengan Muhammad. Nah, bagaimana cara mempertahankan diri kita Muhammad tadi semua? Bagaimana baginda Rasulullah dalam hidupnya, bagaimana cara beliau makan, awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Di dalam perjalanan tengahnya ada la haula wala quwata illa billah. Itulah cara baginda Nabi. Kemudian timbulkan ruhamahu bainahum, Nabi itu.
adalah sangat penyayang kepada apa. Nah, itu muhammadkan diri kita. Kan Nabi itu sangat penyayang, jadikanlah diri kita sifat Allah terjali pada kita, Rahman dan Rahim Allah pada diri kita. Sifat penyayang Allah jadikan tadi. Bagaimana baginda Nabi menyuapi orang Yahudi, bagaimana baginda Nabi memberikan kurma kepada orang Majusi, sehingga Madinah saat itu adalah dengan akhlak baginda Nabi perang dengan akhlaknya, maka leburlah dari semua. Maka inilah yang teori dakwah yang harusnya kita ikuti adalah bagaimana menyampaikan Islam dengan lemah lembut. Bagaimana menyampaikan Islam, ajaran Islam dengan kasih sayang. Dan bagaimana menyampaikan ajaran Islam dengan perbuatan. Bukan menyuruh tadi. Bukan memberi contoh, tapi menjadi contoh. Itu beda. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Ayo marilah kita jadi contoh sebisa kita. Kata Abah juga tadi, ayo jadikan kita setiap hari itu bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah bangun. Untuk apa? Untuk menjadikan tubuh kita ini adalah Muhammad. Tapi tadi walaupun orang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, kalau tadi nggak paham hakikatnya tadi, nggak ada artinya apa-apa tadi. Karena tetap laisa min ahli, nggak diakui oleh Rasulullah tadi semua. Tadi sama saja kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah tadi. Tetapi kalau tidak kenal kepada Allahnya, kalau baginda Nabi bisa laisa min ahli, kata Allah, siapa kamu? Inilah tadi. Maka dikatakan al-kaunu kulluhu dzulmatun, seluruh kaun itu adalah gelap, tapi adanya hidupnya sesuatu karena adanya hidupnya Allah. Maka seharusnya ibadah yang tumbuh apapun adalah karena karunia, taufik dan hidayah Allah. Allah lah muhariknya dalam ibadah, bukan hawa nafsu kita. Pada saat hawa nafsu kita berarti terputus dari Allah. Maka sebanyak apapun amaliyah yang tumbuhkan oleh jasad, oleh hawa nafsu, maka tetap kata Imam Syaroni balrona ala qulubihim. Ini sahabat. Jadi inilah kenapa kita harus memahami. Bukan berapa rakaat yang kita bangun. Coba lihat. Dalam derajat tafakur saja. Kenapa tafakur sesaat? Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat dalam mengenal Allah itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Artinya ibadahmu 1000 tahun tapi tidak mengenal Allah. Tapi tidak mengenal Rasulullah. Apa artinya kata Allah? Bergantungnya bohlam 1000 tahun tapi tidak tersambung dengan PLN, dia nggak nyala. Apa artinya bohlam itu? Tidak bisa memberikan irsyad kepada dirinya, apalagi buat orang lain. Jadi intinya adalah bagaimana ada zakaru yadkuru dzikran, nyambung tadi. Adalah antara apa namanya? Antara kawana dan mukawana tadi. Antara khalik dan makhluknya. Ini yang harus difahami oleh kita ya. Nah, termasuk juga di dalam apa namanya disebutkan dalam memahami. Ini contoh ya, contoh. Kan tadi ingin mempelajari segala apapun kembalikan pada diri. Termasuk ingin mengenal Allah, kembalikan pada diri. Katakan batang tubuh kita ini bertubuh nurullah, lenyap di dalam asma Allah, dalam sifat Allah, af'al Allah. Nur itu disebut nur zat dan goib dalam nurullah. Goib itu disebut kosong ya. Maka berkatalah dalam kun, maka kun itulah yang disebut alif, dan alif disebut diri ya. Maka goib alif menjadi laisa tadi. Goib menjadi laisa. Laisa pada Allah. Tapi nanti Allah laisa tadi. Inilah memahami tentang laisa ya. Laisa kami selihi. Maka laisa aku dalam diri engkau kata Allah. Kalau di alam sebelumnya kita laisa pada Allah. Tapi di alam dohir ini wujud, Allah laisa pada diri manusia. Seperti halnya gula dan manis. Apakah nampak manis itu? Tidak nampak, laisa. Tapi apakah manis itu berpisah dengan gula? Apakah bersatu dengan gula? Tidak. Buktinya apa? Coba panaskan. Pergi airnya, hilanglah tadi semua. Artinya tidak bersatu mereka itu tadinya. Ya. Itulah. Kemudian maka dikatakan Allah ada al-haq, tidak ada berwujud, tidak ada bernama, laisa pada diri manusia dan dari semua. Maka engkau dinamakan aku sebab bukan di luar dan bukan di dalam. Kenapa dikatakan aku? Karena bukan di sana ataupun di dalam. Tapi engkau adalah aku adalah engkau. Ini ya, dari kalau kita sudah memahami tentang 7 lapis langit, kita akan kenal hakikat Allah itu sendiri. Kan tadi semua. Ya. Katakan.
engkau menyatakan aku, maka engkau dalam kalimahku. Maka setelah engkau dalam kalimahku, maka engkau bertubuh syahadat. Setelah engkau bertubuh syahadat, maka bernama Muhammad dirimu itu, siapapun Anda. Pak Jokowi jadi Muhammad, Asyari jadi Muhammad, Jokowi jadi Muhammad tadi, Somad jadi Muhammad, semua Muhammad. Setelah tubuh kita bertubuhkan syahadat tadi, kayak gula dan manisnya. Manisnya laisa pada gula tadi, tapi gula tidak lain daripada manis. Manis adalah merupakan intisari daripada gula. Ruh manis adalah ruhnya gula. Gula adalah dohirnya manis. Ini adalah pelajaran kepada kita tentang ini ya. Kemudian, jika diri dohir engkau bernama Muhammad, maka diri batin engkau bernama Ahmad. Sekarang tadi, setelah bernama Ahmad, maka engkaulah goib dengan hu pada tadi. Inilah makanya Allahu Allah. Ya. Ini bab pikirnya saya tidak bisa jelaskan ya. Hayat menjadi nyawa dan nyawa menjadi Muhammad. La adalah hayat, ilaha adalah ruh, illa adalah nafas, Allah adalah nyawa. Ya, sebenarnya diri adalah hayat, sebenarnya hayat adalah ruh, sebenarnya ruh adalah nafas, sebenar-benarnya nafas adalah rahasia. Inilah cara mempelajarinya. Sebenarnya rahasia adalah Nur Muhammad, dan sebenar-benarnya Nur Muhammad adalah tubuh kita dan badan ruhani daripada Muhammad adalah Allah. Ahadjatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Ya. Ini hanya satu contoh bahwa sesungguhnya mempelajari 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kembalikan pada diri, bahkan untuk mengobservasi diri kita, untuk bagaimana mengenal Allah, kembalikan pada diri kita. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasada jasadahu. Barang siapa sudah mengenal dirinya, leburlah dia, hilanglah dirinya, musnahlah dia. Pada saat gula batu itu masih bergumpul, maka pada saat dia sudah lebur, hilanglah dirinya, tinggallah yang ada manis belaka semuanya. Pada saat garam itu adalah yang keras, itu kita lemparkan ke lautan asin, maka hilanglah dia, semua tubuhnya lebur menjadi asin semata. Itulah ya sahabat, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, sebetulnya saya hanya ingin menjelaskan. Dan mudah-mudahan semuanya, Pak Jokowi tadi ya, semoga sehat semua ya, dan teman-teman semua semoga sehat semua, dan semoga Pak Jokowi juga yang saudaranya sedang sakit disehatkan ya semua. Mohon maaf ya atas, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Jadi saya tidak ingin ada orang memahami bahwa tentang langit itu masih ke atas aja tujuannya tadi ya. Karena kalau demikian, kalau bagi orang berilmu insya Allah tidak akan keliru, tapi bagi orang-orang anak-anak kita yang awam, maka nanti bisa salah memahami, dan kemudian kita keburu meninggal, tidak bisa menjelaskan kepada dia, sehingga dalam keyakinannya itulah tadi timbulnya paham Wahabi yang menyatakan bahwa Allah itu adalah di atas. Itulah tadi dia menyatakan atas, bukan Allah lah kekuasaannya, kudrat irodatnya di atas kekuasaan makhluk, di atas kudrat irodat makhluk. Hidupnya Allah di atas hidupnya makhluk tadi. Ilmunya Allah di atas ilmunya makhluk tadi. Wujudnya Allah di atas wujudnya makhluk. Bagaimana mungkin bayangan lebih wujud daripada pokoknya? Bagaimana ciptaannya lebih atas daripada yang ciptakannya? Ya, mudah-mudahan dari tafakur yang singkat ini ada manfaatnya. Insya Allah nanti malam jam 10 saya akan tafakur melanjutkan kalimah hikam yang ke 16. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua ya, yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.